Baik, selamat pagi Bapak dan Mama sekalian. Pagi. Ya, bagaimana? Sehat-sehat? Sehat. Oke. Oh ya, seperti yang kita janjikan atau kita sepakati bersama bahwa sekarang kita saatnya melaksanakan Pencast. Jadi saya akan memberikan tentang pengertian tentang demensia pada lansia ya Pak. Oh, mohon maaf sebelumnya. eh, Perkenalkan dulu, saya seperti biasa, saya perawat putu. Saya akan memberikan penjelasan ini kurang lebih 30 atau 30 menit ke depan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira Bapak sekarang hari apa ya? Hari Jumat. Kamis atau Jumat? Kamis. Hari Kamis ya, tanggal berapa? Tanggal 3 Tanggal 3 Desember Desember ya, tahun berapa sekarang Pak? 2019. 2019? Saya ulang lagi, 2019, 2020 sekarang? 2020. 2020 ya, ya. Kira-kira presiden kita siapa sekarang? SBY. Sebelumnya lagi? Setelah SBY siapa? Mega. Bukan, satu lagi. Jokowi. Ya, Jokowi ya. Oke lah. Sekarang mungkin lebih dititik beratkan kepada Mama untuk mendengar materi ini. Tapi Bapak juga bisa mendengar materi ini ya, supaya sebagai keluarga nanti bisa mengerti apa itu pengertian demensia. Nanti saya akan berikan pengertian demensia, kemudian tanda dan gejalanya, kemudian klasifikasi, kemudian cara pencegahan dan penanganannya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja ke materi. Ya, apa itu demensia? Demensia itu merupakan sindrom yang ditandai oleh berbagai gangguan fungsi kognitif tanpa gangguan kesadaran. Gangguan fungsi kognitif antara lain pada intelijensi, belajar dan daya ingat, bahasa, pembacaan masalah, orientasi persepsi, perhatian dan konsentrasi, dan penyesuaian kemampuan bersosialisasi. Demensia dapat diartikan sebagai gangguan kognitif dan memori yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi demensia itu merupakan gangguan daya ingat. Nah, daya ingat itu sangat mempengaruhi dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih penyebab demensia? Penyebab utama itu adalah Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini disebabkan oleh adanya kelainan faktor genetik atau adanya kelainan gen tertentu. Pada penyakit Alzheimer, beberapa bagian otak mengalami kemunduran sehingga terjadi kerusakan sel dan berkurangnya respon terhadap bahan kimia yang menyalurkan sinyal di dalam otak. Jadi Alzheimer ini merupakan penyakit degeneratif, penyakit penuaan, di mana gangguan fisiologis tubuh itu kalau kita sudah lanjut usia, otomatis ada penurunan dalam fisiologis tubuh itu. Nah, jadi impuls saraf sudah mengalami daya tidak sekuat seperti muda lagi untuk mengantarkan sinyal-sinyal seperti itu. Nah, di dalam otak itu ditemukan jaringan abnormal disebut plak. Itu yang terdapat di dalam penyakit Alzheimer ini. Itu yang menyebabkan demensia yang pertama. Ini tidak bisa diobati lagi. Kemudian penyebab yang kedua adalah demensia vaskuler. Demensia vaskuler adalah penyakit cerebral atau penyakit dalam otak yang multiple, istilahnya yang tertumpuk lah bilangnya begitu, yang menimbulkan gejala berpola demensia. Ditemukan umumnya pada laki-laki, khususnya dengan riwayat hipertensi dan faktor risiko penyakit pembuluh darah lainnya. Ya. Gangguan pertama mengenai pembuluh darah cerebral berukuran kecil dan sedang yang mengalami infark. Infark ini yang mengalami kerusakan dan menghasilkan lesi parenkim. Jadi menghasilkan luka di bagian-bagian sel-sel yang ada di dalam otak itu, yang menyebar luas pada otak sehingga ada gangguan sirkulasi darah di dalam otak, sehingga lambatnya mengantarkan impuls-impuls kepada saraf sel-sel neuron itu. Kemudian penyebab lainnya adalah penyebab yang bisa diperbaiki, yaitu seperti kelainan metabolik, misalnya gondok. Nah, gondok, kemudian kekurangan nutrisi misalnya kekurangan vitamin B12 atau kekurangan asam folat. Kemudian ada juga sindrom demensia akibat depresi. Jadi kalau banyak-banyak depresi juga menjadi sindrom, lama-lama jadi pikun. Seperti itu. Kemudian apa sih tanda gejala untuk
demensia ini yang pertama adalah rusaknya seluruh jaringan fungsi daya ingat atau kognitif. Kemudian awalnya gangguan daya ingat jangka pendek. Kemudian gangguan kepribadian, perilaku. Jadi kadang-kadang perilaku itu bisa berubah. Kadang-kadang mondar-mandir, lupa mengingat sesuatu seperti itu. Kemudian dari mood, jadi keinginan untuk melakukan aktivitas usaha kecil. Kemudian kekurangan bicara itu kayak blocking gitu, kayak terhambat. Kemudian ini yang sering kita lihat, mudah tersinggung. Mudah tersinggung, kemudian bermusuhan, kemudian kadang-kadang juga bisa sedang kejang. Kemudian ini untuk gangguan psikotiknya bisa halusinasi, ada ilusi, waham, dan paranoid. Paranoid ini dari ketakutan yang berlebihan seperti itu. Kemudian keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian kesulitan untuk mengatur penggunaan keuangan karena dia demensia, jadi sulit untuk mengatur keuangan. Kemudian tidak bisa pulang ke rumah bila bepergian. Kemudian lupa meletakkan barang penting. Kemudian sulit mandi, makan, berpergian. Nah, kemarin Bapak kan lupa sikat gigi toh, habis mandi lupa sikat gigi. Nah, seperti itu modelnya. Kemudian kadang-kadang juga lupa untuk menelan makanan. Nah, kadang-kadang ini inkontinensia urin ini artinya kadang-kadang tanpa disengaja dia mengeluarkan air kencing. Nah, ngompol itu modelnya. Kemudian dapat berjalan jauh dari rumah dan tidak bisa pulang. Nah, jadi dia jalan jauh, tapi tiba-tiba lupa untuk pulang. Seperti itu. Dulu pernah tuh katanya kemarin lupa mama di swalayan. Tiba-tiba Bapak sudah jauh di sana. Gitu. Kemudian gangguan. Ini gejala khas, ini gangguan orientasi pada waktu dan tempat. Contoh tadi kita tanya udah agak lupa lagi. Nah, seperti itu. Jadi kemarin sudah bagus, terus sekarang udah agak lupa. Nanti mama selalu mengasih ingat kepada Bapak supaya diingat, besok jangan lupa gosok gigi ya pagi. Kemudian selalu memberikan ingatan seperti itu. Dan untuk melatih memorinya supaya ini kembali. Kemudian penurunan ketidakmampuan menyusun kata-kata kalimat yang benar. Kemudian ekspresi yang berlebihan. Kemudian adanya perubahan perilaku seperti acuh tak acuh, menarik diri, dan gelisah. Kemudian, nah ini klasifikasi demensia menurut kerusakan struktur otak yang pertama. Ini menurut kerusakan struktur otak. Jadi ada dua tipe, ada tipe Alzheimer dan ada tipe demensia vaskuler. Itu yang termasuk dalam kerusakan dalam struktur otak. Jadi tipe Alzheimer ini dibagi menjadi 3 stadium. Yang pertama stadium amnesia. Nah, dia siklusnya berlangsung 2-4 tahun. Kemudian amnesianya menonjol, hilang ingatannya itu sangat menonjol sekali kelihatan. Kemudian perubahan emosi ringan. Kemudian memori jangka panjangnya masih baik, jadi masih ada sedikit mengingat-ingat sesuatu yang panjang, yang lama-lama. Kemudian keluarga biasanya tidak terganggu. Dalam merawat klien masih belum terganggu. Kemudian stadium 2 ini sudah mulai bingung. Ini dalam tipe Alzheimer masih. Jadi berlangsungnya masih bingung 2-10 tahun. Kemudian agresif dan mulai salah mengenali keluarganya. Seperti itu. Kemudian ada stadium akhir. Stadium akhirnya setelah 6-12 tahun, memori dan intelektualnya tambah terganggu lagi. Kemudian membisu dan gangguan berjalan. Kemudian yang terakhir ngompol. Nah, seperti itu. Yang kedua yang termasuk dalam kerusakan otak adalah demensia vaskuler. Demensia tipe vaskuler disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah di otak, dan setiap penyebab atau faktor resiko stroke dapat berakibat terjadinya demensia. Jadi stroke, hipertensi itu bisa menyebabkan demensia seperti itu. Jadi tanda-tanda neurologis vokalnya seperti peningkatan refleks tendon dalam, kemudian kelainan gaya berjalan, kemudian kelemahan anggota gerak. Nah, itu kayak orang-orang stroke tuh modelnya. Itu sudah masuk ini. Kemudian klasifikasi demensia sekarang menurut umur. Tadi menurut kerusakan otak, sekarang menurut umur. Biasanya usia lebih dari 65 tahun itu sudah Snellis namanya. Itu namanya demensia Snellis. Kemudian usia kurang dari 65 tahun itu namanya demensia prasnellis. Nah, kalau Bapak ini kan usianya 3 tahun, itu termasuk demensia prasnellis seperti itu. Kemudian menurut perjalanan penyakit klasifikasinya, ada yang bisa
eh, masih bisa diperbaiki, dalam arti masih bisa ditekan. Nah, masih bisa ditekan. Kemudian ada yang tidak bisa diperbaiki, seperti contohnya ya itu kalau ada kepala yang besar itu namanya hidrosefalus, itu ada menekan pembuluh darah segala macam, itu kan itu udah tidak bisa dibenarkan lagi, itu otaknya udah ditekan toh. Itu seperti itu. Jadi ada gangguan lah, meskipun udah dioperasi ada gangguan masih. Kemudian kekurangan vitamin B, kemudian ada intoksikasi pembuluh darah namanya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir menurut sifat dan klinis. Nah ini medis punya demensia proprius dan pseudodemensia. Ya kira-kira apa pemeriksaan penunjangnya? Pemeriksaan penunjang untuk mengetahui penyakit demensia ini. Yang pertama adalah otomatis pemeriksaan lab untuk men-screening awal tanda dan gejalanya, pemeriksaan darah rutin. Kemudian yang kedua untuk melihatnya itu adalah dengan cara CT scan. Itu dilihat struktur-struktur saraf dan pembuluh darahnya, apakah ada penyumbatan atau ada apa. Itu juga sama, elektroencephalografi namanya, sama seperti CT scan, lebih di atas lagi, lebih di atas CT scan lagi. Kemudian pemeriksaan cairan otak, pemeriksaan genetika, dan pemeriksaan neuropsikologis. Nah, untuk penata laksananya ada dua, ada non farmakologi, ada farmakoterapi. Namun farmakoterapi ini kalau kita sudah konsultasi dokter pasti nanti dikasih obat-obatan. Nah, kita tidak perlu belajar ini karena Pak nanti tentang farmakoterapi. Kita untuk mama kita tetap ke non farmakologi. Jadi tanpa pengobatan untuk di rumah-rumah lah. Nah, jadi untuk tanpa pengobatan ini adalah terapi rehabilitasi, di mana penderita dimampukan dalam mengurus kebutuhan dasarnya dengan mengoptimalkan kemampuan yang masih ada. Jadi bapak punya nih apa yang masih bisa dilakukan itu harus dilakukan, jangan diamin terus seperti itu. Misalnya masih bisa menyapu di pagi hari, laksanakan kegiatan tersebut di pagi hari supaya nggak lupa-lupa lagi gitu. Kemudian tindak depresi mempunyai tujuan yang ingin capai. Tujuannya adalah mengoptimalkan kemampuan yang masih ada, kemudian berupaya mengatasi masalah perilaku, kemudian membantu keluarga atau orang yang merawat dengan memberikan informasi yang tepat, kemudian memberikan dukungan melalui lingkungan sekitarnya. Ini membantu keluarga atau orang yang merawat dengan memberikan informasi ini. Mama misalnya keluar, datang keluarga lagi yang datang merawat, berikan informasi yang tepat supaya tepat merawat bapak seperti itu. Ya. Kemudian, ini pencegahan dan perawatan demensia. Yang pertama itu yang jelas hindari alkohol dan zat-zat adiktif. Yang kedua, selalulah membaca buku untuk merangsang otak untuk berpikir. Hendaknya dilakukan setiap hari membaca buku tersebut. Kemudian melakukan kegiatan yang dapat membuat mental kita sehat dan aktif. Seperti contoh, nanti saya kasih terapi kognitif, itu bisa dilakukan setiap hari, yaitu senam otak. Kemudian selalu mengikuti kegiatan rohani dan memperdalam ilmu agama. Kemudian tetap berinteraksi dengan lingkungan, berkumpul dengan teman yang memiliki persamaan minat atau hobi. Jadi sekarang masa pandemi ini ya mungkin caranya baku telepon lah atau apa. Kira-kira hobinya ini apa, hobinya apa. Kita sama-sama untuk mengumpulkan hobi tersebut, sama-sama melakukan seperti itu supaya demensianya dapat bertambah. Kemudian mengurangi stres yang penting dalam pekerjaan dan berusaha untuk tetap rileks dalam kegiatan sehari dapat membuat otak kita tetap sehat. Seperti itu. Ya, sekian materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Untuk Mama, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Bapak ada pertanyaan enggak? Mungkin ada dikit yang untuk mengingat-ingat bayangan terus lupa gitu ya. Untuk mengingat bayangan terus lupa itu aja pertanyaannya. Apa yang perlu dilakukan? Seperti contoh tadi. Yang tadi supaya enggak mengingat, supaya enggak tambah lupa atau bagaimana? Ya. Nah, ini selalu membaca buku untuk merangsang otak, Pak. Kemudian misalnya sesuatu apa yang Pak lakukan tiap hari, lakukanlah seperti itu. Kemudian jangan sekali-sekali merokok lagi atau minum alkohol, karena masuknya zat-zat adiktif atau zat-zat yang lain selain peruntukan fisiologis tubuh itu akan merusak seperti itu. Kemudian melakukan senam.
senam otak namanya. Nanti kita ajarkan ya. Nah, seperti itu. Terus yang terutama adalah mengurangi stres, jangan banyak stres. Seperti itu. Sudah Pak mengerti? Ngerti ya. Nah, seperti itu ya Mama ya. Iya. Nah, kalau begitu sekarang saya ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya. Cukup. Nah, kalau itu saya sekarang bertanya kepada Bapak dan Mama ya. Nah, kira-kira apa sih itu pengertian demensia? Demensia itu adalah hilangnya dia ingatan Nah, yang mungkin yang terus menerus. terus Ya. ya seperti itu ya, karena ada gangguan fungsi pada daya ingat ya. Nah, kemudian kira-kira tanda dan gejalanya Pak? Tanda dan gejalanya apa? Pikun. Nah, kalau berjalan mungkin gini mungkin pertanyaan kalau kita naruh sesuatu tuh Barang. Lupa. di tempatnya yang semula dan tahu-tahu lupa. Oke, terus Dan itu kita kadang-kadang kita pergi jauh, nah Pulangnya. pulangnya agak bingung. Makanya bingung cari jalan ya. jalannya Ah. saya tetap lihatnya padahal jalan itu ke timur, kita ke barat aja gitu. Oh ya, terus apa lagi? Cukup sekian dulu. Itu aja ya diingat ya. Ya. Mama seperti apa? Kalau mama bapaknya sering ini kalau naruh barangnya mama aja yang dibilang naruh nanya ke mama gitu. Terus mama Bertanya. bilang Ah, jadi di situ gitu. Tahu barangnya di tempat lain ditaruh. nah, jadi itu ya tanda gejalanya. Ya. Oke, ya. Kemudian kira-kira ini demensia tuh menurut umur kira-kira terjadi pada umur berapa? Kalau bapaknya kira-kira mau menginjak umur 60 ya. 60. Ya, seperti saya katakan tadi, lebih dari 65 itu namanya usia senilis, apa namanya demensia senilis. Nah, kalau bapak kan kurang dari 65 tahun, Ya. itu sudah menjelang pikun-pikun prasenelis seperti itu ya. Oke, baik, bagus sekali. Tadi sudah dijelaskan juga untuk cara pendengarannya segala macam. Waktu yang dipakai mungkin sekitar 15 menit ya kita ini sudah masuk di dalam ini materinya siap sudah ya. Sudah. Oke, kalau begitu mungkin ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada? Udah cukup. Baik Mama, Ya. karena sudah memahami, jadi ini ada Brosur leaflet namanya, bisa dibaca-baca di rumah. di rumah. Kalau lupa ya baca-baca lagi. Ini Pak. Ya, makasih. Ya, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sekian penyuluhan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan ke terapi Nah, maka apa namanya senam otak ya. Ya. Oke.